0202010161. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang patofisiologi dengan dosen pengampu Ibu Nurse Istaniar SCAP MCAP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanis, fisik dan biokimia, baik disebabkan oleh suatu penyakit, gejala atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut suatu penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stimulus penyebab cedera atau adaptasi seluler. Yang A yaitu cedera sel. Yang pertama ada hipoksia. Hipoksia adalah cedera sel akibat penurunan konsentrasi oksigen. Hipoksia bisa terjadi karena hilangnya pembekalan darah akibat gangguan aliran darah. Dapat juga karena hilangnya kemampuan darah mengangkut oksigen, seperti karena anemia atau keracunan. Respon adaptasi sel terhadap hipoksia tergantung pada tingkat keparahan hipoksia. Yang kedua ada bahan kimia. Bahan kimia termasuk obat-obatan yang menyebabkan perubahan terhadap fungsi sel, seperti fungsi penghasil energi, mencerna lipid dan protein sehingga sel menjadi rusak dan mati. Sebagai contoh, ulkus lambung atau luka pada lambung, yang sering terjadi karena sering mengonsumsi obat analgetik dan kortikosteroid. Yang ketiga ada agen fisik. Agen fisik seperti trauma mekanik, suhu rendah dan suhu terlalu tinggi, radiasi, dan trauma listrik. Semua agen fisik tersebut dapat menyebabkan perubahan atau pergeseran struktur sel yang mengakibatkan terganggunya fungsi sel yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagian tubuh yang rusak akibat agen fisik. Di sini ada dua gambar, bisa dilihat dengan seksama. Nah, yang keempat ada agen mikrobiologi. Agen mikrobiologi adalah berbagai jenis bakteri, virus, mikoplasma, chlamydia, jamur, dan protozoa yang mengeluarkan eksotoksin yang dapat merusak dinding sel, sehingga dinding sel fungsinya terganggu dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Dan yang terakhir ada mekanisme imun. Reaksi imun sering terjadi menyebabkan kerusakan pada sel. Sebagai contoh penyakit alergi yang sering dialami pasien usia lanjut, atau karena reaksi imun lain yang menimbulkan gatal dan kerusakan sel kulit. Yang B ada adaptasi seluler. Adaptasi sel agar sel terus menjalankan fungsinya, maka sel harus melakukan mekanisme adaptasi saat mendapatkan cedera sehingga sel dapat bertahan hidup. Ditinjau dari beban kerja sel, maka adaptasi sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adaptasi terhadap peningkatan beban kerja sel, yang kedua ada adaptasi terhadap penurunan beban kerja sel. Berikut ini adalah bentuk adaptasi yang dilakukan sel. Yang pertama ada menambah ukuran sel atau yang kita sebut dengan hipertrofi. Didefinisikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran selnya yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hipertrofi dapat bersifat fisiologi dan patologi. Sebagai contoh kondisi hipertrofi patologik dapat dilihat pada jaringan otot jantung yang mengalami peningkatan beban. Sedangkan kondisi hipertrofi fisiologik seperti otot rangka pada binaragawan yang memang sengaja dibentuk sebagai hasil pengangkat berat beban. Nah, di sini juga ada gambar. Yang kedua, mengurangi ukuran sel atau atrofi. Kejadian di mana organ atau jaringan yang berbentuk tumbuh mencapai batas normal tetap kemudian mengalami penyusutan. Sifatnya dapat fisiologis, misalnya pada proses angin atau penuaan, di mana seluruh bagian tubuh tampak mengecil bertahap. Lebih jelas jika dilihat pada usia lanjut yang mengalami atrofi androgen, sehingga produk hormonnya menurun. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar atrofi otot pada kaki. Yang ketiga ada menambah jumlah sel atau hiperplasia. Hiperplasia terjadi karena kenaikan absolute pada
sebuah jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut, dan fungsi organ atau jaringan tersebut juga meningkat. Hal ini hanya dapat terjadi pada sel labil seperti sel epidermis atau sel darah. Tidak terjadi pada sel permanen seperti sel otot rangka, sel saraf, dan jantung. Contoh hiperplasia fisiologi adalah pembesaran sel uterus pada saat seorang ibu hamil, sehingga janin dapat tumbuh membesar di dalamnya. Nah, di sini ada gambar juga tentang hiperplasia fisiologi, pembesaran uterus sesuai janin. Yang keempat, merubah sel atau metaplasia. Bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Misalnya, sel epitel torak yang dapat bersekresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat bersekresi yang terjadi pada saluran pernafasan seseorang perokok. Hal ini tidak dapat menguntungkan karena lendir yang merupakan alat proteksi saluran pernapasan terhadap bakteri, debu, dan benda asing tidak berbentuk sehingga saluran pernapasan mudah mengalami infeksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan intraseluler dan ekstraseluler akibat adaptasi atau cedera seluler. Perubahan adaptasi atau cedera sel dapat mengakibatkan kematian sel. Sebelumnya sudah dibahas bahwa cedera dan kematian sel dapat disebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia, bahan kimia, agen fisik, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Cedera atau jejak sel dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu ada degenerasi sel dan kematian sel. Degenerasi sel adalah suatu keadaan ketika sel dapat kembali ke fungsi dan morfologi semula jika rangsangan perusak ditiadakan. Sedangkan kematian sel adalah suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus-menerus sehingga sel tidak dapat kembali ke keadaan semula dan sel itu akan mati. Kondisi berikut dapat menimbulkan masalah seperti iskemia, trombosis, emboli, infrak, dan nekrosis. Yang pertama kita bahas tentang iskemik. Merupakan kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi. Keadaan ini bersifat degenerasi sel, yaitu jaringan kembali pada fungsi normal setelah oksigen dialirkan kembali. Iskemik biasa terjadi pada adanya aterosklerosis, yaitu penyempitan pada pembuluh darah akibat penimbunan lipid atau lemak. Contoh keadaan ini adalah angina pektosis pada jantung yang memiliki gejala klinik berupa rasa nyeri pada dada sebelah kiri dan menghilang ketika istirahat. Yang kedua ada trombosis. Trombosis adalah pembentukan pembekuan pada lapisan dalam atau endotel pembuluh darah. Trombosis dapat menurunkan aliran darah atau secara total penyumbatan pembuluh darah. Trombosis juga dapat terjadi pada lapisan endotel jantung. Trombosis pada arteri dapat menghentikan aliran darah ke area yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut dan menyebabkan iskemik atau infrak pada area tersebut. Di sini juga ada contoh gambar trombosis. Yang ketiga ada emboli. Emboli adalah kumpulan pembekuan darah atau bisa juga dari substansi lain seperti kolesterol yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki aliran darah yang dapat menuju kemana-mana dan menyebabkan berbagai masalah termasuk stroke, jantung koroner, gagal ginjal, ataupun emboli paru. Yang terakhir ada nekrosis. Nekrosis adalah keadaan terjadi perubahan biokimia dan morfologik sel akibat cedera yang fatal pada sel sehingga tidak dapat pulih kembali. Nekrosis juga disebut kematian sel yang dapat terjadi pada seluruh tubuh atau terbatas mengenai suatu jaringan hanya pada sel tertentu saja. Sekian hasil presentasi PPT saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.